Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film seru berjudul The Cloverfield Killer 2018. Tidak lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Dibuka dengan memperlihatkan kumpulan warga yang sedang merenung dan meratapi satu kenangan di sebuah kota bernama Kentucky, yang mana mereka mengenang para wanita yang menjadi korban dari sebuah tragedi bernama The Cloverfield Killer yang terakhir terjadi 10 tahun lalu. Pembunuh berantai yang menghabisi 10 wanita dalam 10 hari, di mana 3 wanita lagi masih dinyatakan hilang. Lalu, kita fokus kepada Don, yaitu seorang ayah yang sehari-hari mengabdi sebagai pemandu pramuka. Putranya yang bernama Tyler pun ikut serta untuk mengikuti kegiatan rutin itu. Di sisi lain, Tyler dan Don terkenal sayang dengan hewan. Sampai-sampai satu kura-kura pun sengaja mereka pindahkan dari tengah jalan. Di malamnya, Tyler nggak bisa tidur sama sekali, karena secara diam-diam ia sedang dekat dengan gadis bernama Amy. Dari situ Tyler tak meminta izin kepada Don untuk meminjam mobil. Ia sengaja membawa Amy ke dalam mobil di mana mereka pun berhenti di satu parkiran. Selama bermenit-menit di dalam parkiran, tak ada yang tahu apa yang terjadi. Begitupun dengan keluarganya Tyler, keluarga yang terkenal religius serta selalu mengawali hari dengan obrolan positif. Sebagai anak paling besar, Tyler merasa bahwa ia dilahirkan di keluarga yang sangat baik. Selalu memulai makan dengan doa dan begitu juga ketika selesai makan. Sebelum berkegiatan lain, mereka selalu rutin mendatangi gereja yang menjadi satu-satunya tempat ibadah di wilayah mereka. Tentulah para jemaat yang datang sangat dikenal oleh Tyler. Namun seusai ibadah, teman Tyler bernama Billy mulai memperhatikan seorang wanita. Bukan Amy, tapi seorang wanita yang selalu berada di luar gereja dan ia terkenal selalu membaca koran setiap saat untuk mencari info terkait The Cloverfield Killer. Billy dan kawanannya percaya bahwa gadis tersebut telah ditinggal ibunya yang sibuk tidur dengan 5 pemain sepak bola. Singkat cerita, setiba di rumah, Tyler terkejut karena Billy mulai berkata bahwa semua orang mulai membicarakan Tyler yang mesum. Nggak tahu mesum karena apa, tapi Tyler merasa gosip ini berawal dari Amy. Yang tentulah selama berita itu tersebar, Tyler selalu fokus dengan handphone. Sampai-sampai ibunya harus mengambil HP itu agar Tyler bisa ikut mengobrol. Seminggu terlewat, gosip itu terus bergema. Upacara penghormatan para korban pun kembali berlangsung dengan nuansa yang sama. Tapi, pikiran Tyler tak lagi fokus dan ia terus heran kepada Amy. Kenapa Amy bisa menyebar gosip tersebut padahal selama malam itu Tyler nggak merasa berlaku macam-macam. Terlebih, dampak dari gosip tersebut benar-benar memberi efek jera kepada Tyler. Di setiap malam Tyler rutin dimarahi ibunya juga karena selalu kedapatan masih bermain laptop. Kemudian ketika pagi, Tyler sengaja menghampiri Billy. Kedatangan Tyler hanya bermaksud kepada satu pertanyaan yang tak diduga. Yang ternyata, Tyler bertanya mengenai keberadaan si gadis misterius kepada Billy. Tak dijawab, Tyler pun harus mencari sendiri. Beruntung gadis itu masih berada di depan gereja yang ujungnya Tyler terus mengikuti. Dan ketika mereka berkomunikasi, diketahui bahwa gadis itu bernama Cassie. Di sini Tyler menegaskan ia hanya ingin tahu lebih dalam terkait The Cloverfield Killer. Alhasil, Cassie segera memberi alamatnya untuk bertemu di jam 3 sore. Dan setelah jam 3, sesegera mungkin Tyler mendatangi alamat itu. Tyler pun disambut oleh nenek angkatnya Cassie, di mana di dalam rumah tersebutlah Cassie akan memulai untuk membagikan info yang selalu ia cari secara rutin dari berbagai sumber. Tak heran ia selalu membaca koran lama untuk mendapatkan info tambahan terkait The Cloverfield Killer. Menurut Cassie, ada satu hal yang membingungkan, kenapa pelaku tak pernah beraksi lagi sejak 10 tahun terakhir. Jikalau ia masih berada di kota ini, apa yang sedang dilakukan? Ketika malam, Tyler melakukan kegiatan rutin bersama keluarganya setiap menjelang tidur, yaitu menghabiskan waktu dengan bermain kartu.
Dengan tujuan mempererat kebersamaan, Tyler dan adiknya senang melakukan kegiatan positif ini. Lalu ketika pagi kembali tiba, Tyler langsung beraktivitas di rumah Casey. Karena kunjungan ini, Tyler sengaja membuatkan teh untuk neneknya Casey. Barulah setelahnya mereka kembali sibuk untuk berbincang mencari informasi terkait The Cloverfield Killer. Dari berbagai sumber termasuk koran-koran lama, Casey dan Tyler hanya menemukan data-data terkait ke-10 korban. Namun di sini, Tyler mulai berkata sesuatu kepada Casey. Satu hal yang tak disangka di mana Tyler ingin mengajak Casey ke rumah untuk bertemu keluarganya. Dengan mengaku sebagai pacar, Casey yang awalnya menolak mulai mengiyakan. Tapi Tyler meminta selama datang Casey nggak boleh membahas segala obrolan mereka terkait The Cloverfield Killer. Pokoknya Casey harus terlihat menjadi gadis yang baik, yang mana dari situ kedua orang tua Tyler bisa bangga bahwa Tyler telah memiliki pasangan. Benar saja, di awal pertemuan yang terbilang surprise, kehadiran Casey mendapat respon positif dari Don maupun ibunya Tyler. Bahkan ibunya berkata bahwa Casey adalah gadis pertama yang datang untuk makan malam bersama keluarga ini. Singkat cerita, seminggu kembali terlewati dan sayangnya Don harus menghadapi fakta bahwa putranya akan pergi jambore selama 2 minggu. Sebagai anak yang dibanggakan, Tyler pun merasa berat meninggalkan keluarganya. Tapi mau gak mau rasa rindu harus ditahan selama 2 minggu ke depan. Di samping itu, ibu Tyler dan adiknya akan pergi juga ke rumah nenek selama 2 minggu. Dengan kepergian 3 orang di keluarga ini, Don harus menjalani aktivitas seorang diri. Ia pun rutin membersihkan halaman dan bahkan menghabiskan waktu untuk mengobrol dengan polisi sekitar. Untuk makan, Don lebih senang masak sendiri di mana ia selalu berbelanja di supermarket langganannya. Don sangat mampu mandiri meski ditinggal pergi oleh istrinya. Don juga ringan tangan untuk membantu siapapun yang bisa ia bantu. Lalu setiba di rumah, Don terlihat sedang membuka ruang penyimpanan di atas rumah. Nah, disinilah sebuah hal tidak diduga langsung terjadi. Dengan mempersiapkan sebuah hanger dan juga kamera Polaroid, siapa yang menyangka jika Don memiliki satu keanehan, yakni ia gemar untuk cross-dressing menjadi wanita. Bukan hanya cross-dressing, doi juga suka untuk melihat foto siapapun yang terikat dengan tali. Tapi, aksi yang menjadi aib ini tak berlangsung lama. Ada seseorang yang datang ke rumah dan tentu saja Don segera menutupi keanehannya itu dari si tamu yang terkuak bahwa ia adalah Casey. Casey bertanya mengenai keberadaan Tyler yang tidak memberi kabar. Di sini Don bingung kenapa Tyler tidak memberitahu Casey bahwa ia akan berkemah. Tak lama mengobrol, Casey harus pulang lagi karena ia ditelepon oleh ayahnya. Setelah Casey kembali pergi, Don menjadikan momen itu untuk kembali cross-dressing. Dan terlihat keanehan ini benar-benar membuat siapapun geleng-geleng. Yang anehnya lagi, Don ngamuk-ngamuk karena ia tidak merasa puas dengan foto-foto itu. Padahal selama ini, Don sudah menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan momen sendiri di dalam rumah. Pada akhirnya, terlihat ia telah menyiapkan banyak perlengkapan yang ia sembunyikan. Di mana setelah itu, kita langsung fokus kepada seorang wanita yang sebelumnya berada di supermarket. Dengan posisi lagi tidur di ruang nonton, wanita itu tidak sadar bahwa ada Don yang sedang menyelinap untuk masuk ke rumahnya. Disinilah, wanita tersebut diancam untuk segera memberikan handphone dan juga kunci mobil dengan tujuan agar ia tidak bisa meminta bantuan kepada siapapun atau bahkan melarikan diri. Setelahnya, wanita itu disuruh pergi ke kamar sembari membawa tas yang disiapkan oleh Don. Di kamar inilah, Don akan memanfaatkan tali sebaik mungkin menurut versinya. Versi yang sangat aneh dengan tujuan aneh. Kemiringan ini benar-benar menjadi daya tarik bagi Don yang tidak diketahui siapapun. Dengan menahan kemiringan bertahun-tahun juga, Don sangat bersemangat untuk menjadikan wanita itu sebagai bonekanya. Miris memang, tapi inilah faktanya. Semua mengira bahwa Don adalah sosok ayah idaman yang selalu mengedepankan adab dan juga sisi religius. Tapi ternyata, apa yang ditampilkan tidak benar-benar menjadi jati dirinya. Di balik keheningan rumah itu, Don juga nggak sadar bahwa ada Tyler yang mengetahui aksinya. Loh, kok bisa ada Tyler? Katanya dia ikut perkemahan selama 2 minggu. Disinilah kita flashback ke awal cerita. Setiap hari, Tyler selalu fokus kepada gudang ayahnya. Harus menunggu ayahnya pergi terlebih dahulu untuk bisa mencoba masuk ke gudang itu. Dan untuk pertama kalinya setelah banyak memantau, Tyler berhasil masuk.
ia pun terfokus kepada apa yang disimpan di dalamnya. Banyak sekali dokumen-dokumen yang tak dimengerti oleh Tyler. Sampai suatu saat, ada tempat penyimpanan tersembunyi yang berada di bawah gudang. Ketika dibuka oleh Tyler, di ruang penyimpanan itulah ia menemukan banyak sekali buku-buku aneh yang berhubungan dengan manusia dan tali. Tak cukup di situ, ada hal yang lebih mengejutkan, yaitu sebuah foto wanita dengan tali yang ada di sekujur tubuh. Semenjak penemuan tersebut, Tyler harus bisa berpura-pura respek kepada ayahnya. Ketika ia dimarahi ibunya karena bermain laptop pun, Tyler sebenarnya sedang melakukan satu hal, yakni mencari informasi terkait peristiwa The Cloverhead Killer dengan nama korban yang ia temukan di foto. Tentulah pikiran Tyler menuju kepada Don yang merupakan pelaku dari peristiwa ini. 10 tahun tak beraksi, pasti ada alasan yang tak lain tak bukan si pelaku sulit beraksi karena ada keluarga yang dijaga. Dan kedekatan Tyler bersama Casey bukan sebatas mencari informasi, tapi Tyler telah memberitahu Casey bahwa ia mencurigai ayahnya sendiri. Maka dari itu, dengan membongkar lagi apa yang disimpan di gudang, mereka kembali menemukan sebuah denah dari rumahnya Tyler. Rumah ini ternyata menjadi saksi bisu atas kelakuan aneh dari Don. Tepat di balik sebuah celah pembuangan air, Tyler kembali menemukan fakta bahwa ada tempat penyimpanan yang lain. Berbeda dengan ruangan yang sebelumnya, di sini ada ruangan yang cukup besar. Dengan bau menyengat luar biasa, jelas ruangan ini pernah dijadikan tempat oleh Don untuk bersenang-senang atas keanehannya. Dan tebak apa yang ditemukan oleh Tyler di tempat ini. Lagi-lagi sebuah kotak yang diikat tali. Dan di dalamnya ada buku-buku serupa dan bahkan identitas dari ke-10 korban. 1000% yakin dengan apa yang ia pikirkan, Tyler sengaja menemui Casey di satu tempat. Tempat yang ternyata itu adalah rumah kosong. Di sini Casey bercerita bahwa ia sempat tinggal bersama ibunya, tapi sejak ibunya menghilang tanpa alasan, ia semakin yakin bahwa The Cloverhead Killer berada di balik semua itu. Dan benar saja, tanpa pernah diketahui oleh orang-orang, ibunya adalah salah satu dari 3 korban yang tidak pernah ditemukan identitasnya oleh polisi. Semenjak rasa trauma itu, Casey selalu berjuang sendiri untuk menemukan petunjuk. Ia rela jika orang-orang membuat gosip bahwa ibunya kabur karena ngebet dengan 5 pemain bola. Sejak pengakuan Casey itulah terkuak fakta sebenarnya. Dan setelah menyadari kebusukan ayahnya sendiri, Tyler pun harus mencari akal ketika pergi berkemah, di mana ia tidak benar-benar pergi serta memutuskan untuk turun di tengah jalan demi menemui Casey. Tanpa sepengetahuan Don, sejak hari pertama kesendiriannya, Tyler bersama Casey terus memantau tiap saat. Dari membersihkan halaman hingga mengobrol dengan polisi, mereka pun tahu. Bahkan, tingkah Don yang mulai memantau seorang wanita di supermarket mulai disadari oleh Casey dan Tyler. Disitulah tanda-tanda kelainan ayahnya Tyler semakin terkuak. Daya tarik aneh yang membuat Don berani untuk menomorsatukan keinginan daripada moral. Mau tak mau, Tyler harus masuk ke rumahnya secara diam-diam demi mengaktifkan pelacak GPS di HP sang ayah. Tapi ketika ingin keluar, tiba-tiba ayahnya datang dengan tampilan seperti wanita. Dan disinilah Tyler meminta tolong kepada Casey. Tak heran, belum lama Don cross-dressing ada Casey yang mampir ke rumah. Kedatangan Casey hanya ingin membantu Tyler bisa keluar. Dan demi mengeluarkan Casey secara aman juga, Tyler turut menelpon Casey serta menyamar menjadi ayahnya. Kini bagi Tyler dan Casey tinggal menghitung waktu saja untuk memantau pergerakan Don. Tyler masih tidak menyangka yang dimana seusai ia mandi, Casey memberitahu bahwa ayah Tyler sudah keluar dari rumah. Dan tebak dia kemana? Don ternyata pergi ke rumah wanita yang sudah ia pantau di supermarket. Belum tahu apa yang ia lakukan, tapi Tyler terus memantau secara aman. Ketika dihampiri, ternyata Don telah menandai celah masuk dengan tali. Tak salah lagi, rumah ini dijadikan target dan cepat atau lambat Don akan beraksi. Untuk memantau, Tyler dan Casey pun bergantian berjaga agar tidak kecolongan. Ujungnya, mereka benar-benar kecolongan. Don udah tiba di rumah itu entah dari kapan, yang mana aksinya pun sudah berlangsung. Di saat Don mengambil kursi pun sebenarnya sudah ada Tyler dan Casey di rumah itu. Mereka berdua nggak mau mengganggu dulu, yang pada akhirnya Tyler udah nggak tahan. Dan disitulah pertemuan mereka berlangsung. Berlanjut di momen itu, Don yang udah ketangkep basah sedang beraksi pun harus disaksikan juga oleh Casey. Sedangkan wanita yang menjadi korban segera dibantu.
Pada posisi ini, Don kehilangan malu yang mana ia sengaja menyerang Casey. Dan demi meyakinkan Tyler yang sedang memegang senjata, Don memainkan peran seolah-olah ia tidak ingin mencelakai siapapun. Sayang, Tyler kemakan tipuan itu dan ia memberikan senjatanya kepada Don. Berbeda dengan Tyler yang sayang kepada ayahnya, Don justru nggak pikir panjang dan ia sengaja menekan pelatuk yang ada di senjata tersebut. Disinilah terkuak bahwa senjata itu tidak berisi peluru. Tapi setidaknya Tyler jadi tahu bahwa ayahnya tidak benar-benar sayang kepadanya. Don lebih memilih untuk menewaskan Tyler daripada aibnya kebongkar. Jelas untuk berkelahi, Tyler kalah jauh. Ia tak bisa memberi perlawanan yang untungnya kedatangan Casey di keluarga ini sangat-sangat berguna. Karena dengan adanya Casey, Don pun segera dihantam dari belakang. Pingsannya Don membuat Tyler masih memikirkan rasa sayangnya yang selama ini tak terbalas. Di sisi lain, Casey berkeinginan untuk menelpon 911, tapi ujungnya Tyler melarang untuk melakukan itu. 3 minggu berlalu, kini kehadiran Don tidak lagi terlihat. Tyler pun menutupi apa yang telah terjadi dan ibu beserta adiknya hanya bisa menunggu kepulangan Don. Bukan apa-apa, sejak kejadian itu semua orang hanya tahu bahwa Don telah menghilang. Tidak ada info mengenai keberadaannya, yang mana di satu titik satu polisi berhasil mendapati jasad Don. Sebagai anak paling besar, Tyler nggak mau memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Semua orang hanya tahu bahwa Don adalah orang yang baik dan juga menjadi panutan. Padahal sebenarnya, jati diri Don sangat-sangat buruk dan bahkan lebih iblis daripada iblis itu sendiri. Sayang sekaligus kecewa, Tyler sendiri menahan beban yang luar biasa untuk menutupi segala kelakuan ayahnya. Lalu, diadakanlah upacara penghormatan untuk Don. Anak-anak pramuka berkumpul di gereja demi mengenang seluruh kebaikannya. Hal ini bisa terjadi secara mulus karena para polisi menyimpulkan bahwa kematian Don dianggap sebagai keputusan sendiri. Di samping itu, wanita terakhir yang menjadi korban tidak pernah melihat wajah Don sama sekali. Jadi, tak ada laporan yang masuk. Tapi semua orang nggak tahu, di balik pidato untuk mengenang ayahnya, Tyler bersama Casey lah yang ada di balik kematian Don. Pada malam itu sebenarnya Don masih bernafas, tapi mereka berdua memutuskan untuk mengakhiri semua kelainan dari Don. Maka dengan menginap selama beberapa malam di hutan, Tyler dengan sangat yakin untuk menutupi aib ini secara permanen. Tapi dengan satu konsekuensi, yaitu Don harus lenyap dari muka bumi. Saat itu, tak ada lagi senjata yang tak berisi peluru. Dan demi menjaga reputasi ayahnya juga, Don bersama Casey akan menjaga rahasia ini sampai mati. Di akhir pidato, Tyler menutup semuanya dengan ucapan, "Aku mencintai ayah." Dan satu lagi buat kalian yang tanya kenapa Tyler bisa dibilang mesum, yaitu karena Amy ternyata menemukan satu foto terkait manusia dan tali di dalam mobil, yang padahal itu bukan punya Tyler tapi punya ayahnya. Dan dari situlah Tyler mulai curiga dengan ayahnya sendiri, yang ujungnya ia semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan ayahnya di dalam gudang. Oke deh guys, mungkin segini aja cerita dari film yang cukup gila ini, yaitu The Cloverfield Killer. Sebenarnya udah lama gue pengen bahas film ini, cuman ya nunggu waktu yang pas aja untuk dibahas. So, terima kasih guys, dan sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.